Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka tidurnya itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah sampai subuh. Barang siapa yang subuh berjamaah, maka subuh sampai isya lagi nilai oleh Allah, kita ini orang-orang yang beribadah. Jadi menyambung daripada kajian yang pertemuan yang kedua, sekarang pertemuan ketiga, kita masih melanjutkan, dan memang ini menjadi perahunya keselamatan. Kita berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus punya perahu untuk mencapai dekatnya kepada Allah, mencapai merasanya dilihat oleh Allah dan merasa bersama Allah. Ini yang menjadi ukuran kita sebagai seorang hamba. Dan di dalam keterangan Rasulullah SAW menuntun kita untuk menjadi seorang yang selalu dikatakan di dalam surat qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang-orang yang selalu membersihkan diri, dan bermugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Dan mudah-mudahan ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat, baik nikmat yang diminta maupun nikmat yang tidak diminta. Nikmat yang diminta, kita minta ya Allah anak kita disukseskan, pekerjaan kita dilancarkan, usaha kita dibaguskan. Permintaan yang nikmat yang tidak diminta, kita lihat sekarang di rumah sakit seorang banyak yang 350.000 satu tabung untuk membeli oksigen untuk nafas. Sementara kita gratis dari pagi sampai sore, berapa jam kita, kalau dihitung duit berapa miliar kita harus bayar itu. Nah, itu nikmatan yang pertama. Mari Bapak-Bapak sekalian, kita mulai, kita bacakan suratul Fatihah kepada yang membawa kitab ini, menuntun kita untuk berjalan di perahu perjalanan keselamatan menuju pada Allah. Semoga ilmu-ilmu kita barokah dan bisa menjadikan wasilah sebab kita selamat dan sampainya kita kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai titik terakhir kita mencintai dan kita dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita pada guru-guru kita, para ulama, para aulia, sampai para sahabat Rasulullah, semoga memberkahi kehadiran kita sekalian. Al-Fatihah. Diawali dari keterangan hadis qudsi ketika Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berjalan, ketika suatu saat Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, kamu jalan ke hutan, di situ ada orang mati. Nah, akhirnya tanpa panjang berdebat, aslinya tanpa ini kepada Allah, karena itu petunjuk, dia langsung nggak tanya-tanya lagi, langsung siap. Nah, jalanlah beliau Nabi Musa ke satu hutan. Di hutan ternyata dilihat ada seorang mayat laki-laki. Mayat laki-laki, ini tambah heran, kok ada di dalam hutan nih, anak laki-laki ini udah meninggal. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Musa, tolong kamu sholatkan, tolong dikafankan dan disolatkan, dimakamkan sebagaimana manusia terhormat, karena Allah menghormati manusia dimakamkan. Kemudian, saya perlu teman untuk menggali kubur, saya perlu orang. Akhirnya Nabi Musa berinisiatif keluar kampung, cari penduduk. Ketemulah ada seorang, ditanya yang pertama, kalau bahasa kita yang ngobrol lah, gimana Pak, saya ini ada mayat meninggal, yuk sana
dianterin lah, dianterin. Wah ini orangnya, dianterin orangnya. Wah saya nggak berani, begitu, nggak berani orang ini. Oh, kalau gitu coba kenapa nggak berani? Wah saya nggak bisa bicara. Dia cari lagi teman lagi, berapa orang? Adalah sekitar 3 sampai 5 orang. Dia ternyata, wah saya nggak berani juga memakamkan, saya nggak mau. Kenapa? Satu bilang dia ini ahli maksiat, satu lagi bilang ini ahli zina, ini ahli judi, satu lagi bilang ini tidak ada kebaikan di dalam mata masyarakat. Nah kalau begitu gimana? Wah sebagai manusia Nabi Musa juga alamiah perasaannya kan. Kalau gitu ya saya juga gimana? Tapi kata itu di stop sama Allah. Sebentar dulu, orang ini memang apa yang dituduhkan oleh orang yang lingkungan sini. Bahkan dia ini satu kampung sudah melihat dia ini orang yang tidak ada kebaikannya di mata masyarakat. Nah tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat dia sebagai wali. Coba lah, sebagai kasih Allah. Kenapa? Ya Musa, ini orang saya angkat menjadi wali karena kenapa? Punya 3 perasaan di dalam dirinya. Yang pertama dia ini mengakui bahwa dia ini pada saat datang ke hutan memang ternyata dia ini mengakui kesalahan. Istilah kita bertaubat. Nah, dia merasa bahwa lingkungannya itu tidak menerima, ini kalau gua mati ini nggak bakal ada orang ini, makanya dia merasa. Tetapi di dalam perjalanannya itu dia memiliki perasaan, ya Allah engkau adalah maha pengasih, memang benar saya ngakuin saya salah, saya ini orang yang tidak pantas untuk masukkan ke dalam surga, tetapi saya punya satu titik, ya saya yakin engkau maha penyayang, engkau maha memberi taubat. Nah satu, yang kedua bahwa saya ini mengakui bahwa saya ini memiliki pergaulan yang memang pada saat itu harus bergaul kepada orang-orang yang memang terkondisi tidak benar, katakanlah dunia hitam. Memang pada saat itu saya nggak ada pekerjaan yang lain, tetapi saya harus begitu, saya ngakui itu, tapi saya dalam hati saya ini tidak suka. Nah kedua, yang ketiga, saya ya Allah seandainya engkau mengampuni maka para aulia, para nabi pasti senang, karena yang tidak senang adalah iblis, begitu. Jadi kalau begitu ya Allah, kecintaan seorang wali Allah dan kecintaan para nabi adalah ketika umatnya itu selamat di dalam akhirat, dan kebencian iblis adalah ketika umat-umat yang tidak bertobat masuk ke dalam neraka jahanam. Nah itu akhirnya dengan punya perasaan 3 tersebut, beliau ini diangkat sebagai orang yang mulia, padahal dia secara jahiliyah, secara masyarakatan tidak dianggap orang yang baik. Ini pelajaran buat kita. Artinya kita tidak boleh menyalah-nyalahkan orang lain yang dia belum sholat, dia malah ini. Belum tentu beliau ini punya perjalanan yang kita ini belum tahu batin dia. Nah begitu Pak. Yang kedua, pelajaran buat kita. Kita sudah merasa alim, kita merasa ini, bisa jadi kita lebih mulia. Tidak juga begitu. Ini artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masuknya kita ke dalam keselamatan, masuknya kita ke dalam surganya Allah itu bukan karena ibadah, bukan karena ikhtiar kita, tetapi kita dimasukkan ke dalam surganya Allah itu lantaran rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu maka setiap kita kehidupan yang kita minta adalah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama di dalam kitab ini dikatakan dimulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi yaitu aku mulai, kita mulai mengawali dengan segala perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya adalah yang maha pengasih, pengasih di dalam dunia dan pengasih semua dikasih. Orang miskin dikasih dengan sekadarnya,
binatang dikasih, semua orang maksiat dikasih rezekinya, orang taat dikasih rezekinya. Maka itu yang disebut Allah Maha Pengasih. Di mana? Di dalam dunia. Kalau kamu ingin menghambat dunia, kerja keras, berusaha, Allah kasih. Nggak pandang ente orang Islam, ente orang Muslim. Kalau berusaha dengan hukum sebab akibat, ya, dengan perjalanan berusaha, dengan apa? Rasulullah sudah menyatakan kalau mau jalan, mau berdagang, mau berusaha, satu jujur, kedua adalah istiqomah. Kita belajar kalau kita berdagang, mungkin kita kadang-kadang tidak istiqomah. Padahal istiqomah itu kalau kata orang ahli marketing, ketekunan itu adalah modal utama. Kemudian kejujuran itu, ketika Rasulullah SAW berdagang jujur sehingga dia dicintai oleh istrinya yang janda kaya menjadi orang yang dijadikan suami karena dia dipegang amanahnya sama Rasulullah bertambah. Kemudian yang semua dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang tadi Ar-Rahman Allah Maha Pengasih di dalam dunia, ya. Kemudian Ar-Rahim yang tidak dikasih kasih sayang Allah yang tidak diberikan oleh yang lain kecuali umat Nabi Muhammad SAW di mana? Di dalam akhirat. Nah, baru sini. Jadi makna Bismillahirrahmanirrahim, Allah yang Maha Pengasih di dalam dunia, ya, masih semua dikasih, dan Maha Penyayang di dalam akhirat. Siapa yang disayang itulah kekasih-kekasih Allah, umat Nabi Muhammad SAW.